Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Giska Alfiarimala dengan NIM 2201283 dari kelas Desain Komunikasi Visual C. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang Victorian tahun 1837 sampai 1901. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan pada video ini, yang pertama itu era Victorian, yang kedua I Kissed Her Under the Parlor, yang ketiga ada arsitektur Victorian, yang keempat Victorian poster dan advertising, dan yang kelima early Victorian, yang keenam mid Victorian, yang ketujuh late Victorian, dan yang terakhir ada Victorian coins. Era Victorian. Era Victorian dalam sejarah Britania Raya adalah periode pemerintahan Ratu Victoria dari tanggal 20 Juni 1837 sampai kematiannya pada tanggal 22 Januari 1901. Tercatat sebagai masa pemerintahan kedua terpanjang setelah Queen Elizabeth II dalam sejarah kerajaan Inggris. Jadi di era ini ditandai oleh periode panjang perdamaian, kemakmuran, kejayaan Britania di kancah internasional, dan tingginya rasa percaya diri nasional warga Britania. Pada masa Victorian, kekuatan moral, percayaan religius, aturan kepatutan sosial, dan optimisme menjadi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Inggris. Nah, nilai-nilai tersebut itu dicantumkan pada slogan yang ada di pada masa itu, yaitu God's in Heaven, All's Right with the World. Kemudian ada tipikal gaya Victorianisme, ya maksudnya. Tipikal gaya Victorianisme tercermin melalui format tata letak yang simetris, ornamen yang kompleks, pola-pola yang tampil detail, border dekoratif yang repetitif, huruf-huruf serif yang digambar dengan tangan, kemudian rangkaian huruf yang disusun melengkung, dan stilasi spanduk dari kain atau cloth banner. Dan ini ada gambar contoh gambar dari karya tipikal gaya Victorianisme ini. Kemudian ini tuh sebuah sampul yang terkenal di era Victorian yang berjudul I Kissed Her Under the Perilous Stairs. Jadi ini tuh merupakan sampul lembaran musik zaman Victorian yang digubah oleh David Day, ditulis oleh Harry Hunter, dinyanyikan oleh Herbert Campbell, dan diterbitkan oleh Francis Bros dan Day. Kemudian sampul ini tuh diproses dengan metode litografi. Litografi apa sih? Jadi litografi itu merupakan suatu metode pencetakan ya di atas permukaan yang licin. Jadi metode litografi ini yaitu pencetakan dari batu kapur litograf atau piringan besi di atas permukaan yang licin. Kemudian sampul ini juga merupakan salah satu sampul lembaran musik yang dibuat oleh Alfred Consonant pada tahun 1877. Lalu metode litografi ditemukan pada tahun 1769 oleh penulis sekaligus aktor asal Jerman bernama Alois Senefelder yang dijadikan sebagai metode murah untuk pengerjaan karya-karya teatrikal. Kemudian ada arsitek yang diterapkan pada tahun 1850-an sampai 1870-an. Yang pertama itu Menara Eiffel. Ornamen kompleks diaplikasikan pada desain arsitektur Menara Eiffel karya Gustave Eiffel.
pada tahun 1832 sampai 1923. Kemudian ada Palace of Westminster. Palace of Westminster berfungsi sebagai tempat pertemuan House of Commons dan House of Lords, dua majelis parlemen Britania Raya. Informal dikenal sebagai parlemen. Istana terletak di tepi utara Sungai Thames di kota Westminster, di pusat kota London, Inggris. Jadi arsitek ini tuh menerapkan gaya-gaya Victorian. Jadi kan gaya-gaya Victorian itu ditandai dengan sebuah yang desain yang detail. Nah, ini tuh diterapkan pada dua bangunan ini contohnya gitu. Dan yang selanjutnya Victorian Poster and Advertising pada tahun 1830 sampai 1900. Jadi pada masa itu orang biasa membuat barang pecah belah buatan tangan ya, seperti teko dan cangkir. Ini berarti setiap rumah tidak memiliki teko yang identik. Terus karena banyak orang yang mau beli barang baru, persaingan mulai muncul dan disinilah desain grafis dilibatkan. Untuk bersaing, pabrikan membuat poster, selebaran, dan kartu saku untuk meyakinkan konsumen mereka untuk membeli produk mereka tentunya. Kemudian pada saat yang sama, mesin cetak baru ditemukan. Ini berarti bahwa cetakan yang sekarang lebih halus dan mengarah pada kekuatan dan kreativitas yang lebih besar. Dalam hal periklanan dan desain grafis, poster-poster yang dibuat sangat positif. Hal ini terlihat dari gambar dan teks yang tertata rapi, serta warna yang hidup. Ini dilakukan karena orang-orang sedang menikmati cara-cara baru dalam teknologi dan orang-orang Victoria berada di tengah-tengahnya. Kemudian Early Victorian, atau bisa juga disebut era awal Victorian, pada tahun 1837 sampai 1848. Yang pertama, Queen of the People. Setelah Ratu Victoria naik tahta pada tanggal 20 Juni 1837, Ratu Victoria menjadi idola yang dikagumi dan ditiru oleh penduduknya. Kemudian ia dijuluki sebagai Queen of the People. Hal pertama yang ditunjukkan untuk penduduknya adalah kumbed dengan cara yang inovatif untuk zaman itu. Dan juga penataan rambut yang menjadi tren pada saat itu bagi wanita baik dari benua lama maupun benua baru. Gaya rambut Georgia dan terbaru, wig yang masih dipakai di era Kabupaten Victoria, himne leluhur untuk kesederhanaan masih sangat muda. Gaya rambut dapat kita lihat kembali di dalam potret ya. Dipakai oleh wanita aristokrasi kelas menengah moderat maupun yang baru lahir kelas bourgeois. Kemudian fashion di era Victorian tahun 1820 sampai 1925. Jadi fashion di era Victorian pada masa itu trennya ya menggunakan topi mode ideal yang berasal dari Paris pada tahun-tahun yang menandai early Victorian, seperti yang bisa kita lihat dari cetakan yang muncul sekitar tahun 40-an, tahun 1800 di salah satu majalah keluarga yang paling banyak dicari, selalu up to date dengan detail mode Prancis terbaru di dalam buku The Godis Ladies Book. Kalau misalnya mau tahu ini di dalam PowerPoint aku nyantumin ya. Ini tuh topi yang yang terkenal dan banyak dipakai pada era Victorian awal ini. Kemudian ada The Ladies Magazine tahun 1837.
Dalam sebuah majalah The Ladies Magazine pada musim semi tahun 1837 menyarankan 3 gaya rambut baru yang akan menjadi populer pada saat itu. Terus ini juga gambar yang ini merupakan salah satu contoh gaya tata rambut yang sering dipakai pada oleh wanita di era tersebut. Selanjutnya ada Mid Victorian Art pada tahun 1848 sampai 1870. Jadi ini tuh merupakan era pertengahan Victorian ya. Repellent Brotherhood atau disingkat dengan PRB pada tahun 1848. Visi Pre-Raphaelite adalah untuk menyampaikan keseriusan dan ketulusan spiritual baru dalam karya mereka yang bertentangan dengan apa yang mereka anggap sebagai lukisan sejarah kerajaan Inggris yang dibuat-buat dan tidak terinspirasi. Jadi ciri-ciri dari seni persaudaraan pra-Raphaelite meliputi detail yang jelas, simbolisme, dan sapuan kuas yang rapat. Gambar ini yang ada orang pegang apel itu merupakan contoh dari karya seni pre-Raphaelite ini ya. Kemudian ada Late Victorian tahun 1870 sampai 1901. Jadi Late Victorian itu merupakan akhir dari era Victorian. Periode Victoria akhir mencakup paruh akhir abad ke-19 untuk sebagian dari masa pemerintahan sebenarnya Ratu Victoria Inggris, yang menjadi asal nama era ini. Ini adalah periode waktu dalam arsitek Amerika yang dikenal dengan gaya rumit dan sangat dekoratif seperti Kekaisaran Kedua, kebangkitan Romawi, Gotik Victorian, Ratu Anne, tongkat dan Facelike sirap, kebangkitan Renaissance, dan Chitimesque. Semua gaya ini sering digambarkan sebagai Victoria, dan memang mungkin bangunan pada zaman ini meminjam elemen gaya dari beberapa gaya sebelumnya dan bukan merupakan contoh murni dari gaya apapun. Periode Victoria akhir pada masa perubahan di Amerika. Kemajuan teknologi bangunan seperti pengembangan kerangka balon dan komponen arsitektur buatan pabrik mempermudah pembangunan struktur yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih dekoratif. Ini juga ada gambar fashion ya, bisa dibilang di era late Victorian. Jadi kalau menurut aku pribadi sendiri kayak lebih sederhana daripada pas era early Victoria. Dan kemudian Victorian Coins tahun 1860. Pada tahun 1857, Royal Mint dan publik tidak puas dengan kondisi mata uang tembaga. Sebagian besar telah dipakai atau dirusak oleh iklan, dan 14% dari uang dalam perdagangan adalah jungkir balik Bulton tahun 1797. Selain koin yang dicetak sejak 1806, ada tembaga Bulton tahun 1797 dan juga dengan standar yang berbeda, tembaga yang dicetak untuk Irlandia yang telah menjadi alat pembayaran yang sah sejak 1826. Thomas Graham, Master of the Mint, pada tahun 1859 meyakinkan William Gladstone, Menteri Keuangan, bahwa keadaan mata uang tembaga menuntut penggantian yang lebih ringan dan lebih tahan lama. Perunggu dipilih karena
lebih keras dan tidak mudah mengalami oksidasi. Nah, yang ini merupakan contoh koin atau uang pada era Victorian. Nah, ini juga di koinnya ada gambar Ratu Victoria ya. Di sini. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi di slide ini adalah referensi-referensi atau sumber-sumber yang saya ambil untuk pengerjaan PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas, boleh ditanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.